Bab 121, Hutan Jahat. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, Chuqin baru saja menganiaya Wang Qiwer, jadi tentu saja dia tidak akan mempermalukannya, jadi dia tidak mengejarnya, tetapi mulut Chuqin miring, cepat atau lambat, semuanya akan terjadi. Pagi-pagi sekali 3 hari kemudian, Chuqin mengendarai kereta dan memimpin Zhu Zuqing, Zhu Zuyun, dan Ning Rongrong di jalan menuju hutan mata jahat. Chuqin, saudari Rongrong keluar untuk mencari cincin roh kelima, mengapa kamu membawaku dan Zuqing? Zhu Zuyun bertanya dengan bingung. Tidak ada kebencian atau kesalahan dalam kata-katanya, dia hanya ingin tahu. Ini adalah kekaisaran bintang Luo, aku sedikit khawatir menempatkanmu di aula roh. Chuqin tersenyum kembali, juga, aku ingin menunjukkan seseorang kepadamu. Siapa? Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing berkata serempak. Rahasia, kamu akan tahu nanti. Jawab Chuqin, Tuhan itu misterius. Zhu Zuqing tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Tidak diragukan lagi bahwa orang itu adalah Zhu Yundi. Alasannya sederhana, Chuqin teringat percakapan antara Yundi dan pembantunya di istana hari itu. Zhu Yundi, hari ini akan pergi ke hutan mata jahat untuk mendapatkan cincin roh ke-6. Chuqin berpikir lama tadi malam, karena dia tidak bisa membunuh Dai Zantian dari depan, dia akan menyerang dari samping. Orang yang paling cocok di samping tidak diragukan lagi adalah Zhu Yundi ini. Chuqin ingin menggunakannya sebagai jembatan untuk mencapai tujuannya. Rencana Chuqin adalah memulai dengan akar penyebab Dai Zantian. Untuk mendekati Zhu Yundi, Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Lagi pula, dia mendengar malam itu juga, Zhu Yundi peduli dengan dua saudara perempuan Zhu Zuqing. Hutan mata jahat adalah tempat berkumpulnya binatang buas jiwa terbesar di Kekaisaran Bintang Luo. Statusnya sebanding dengan hutan matahari terbenam Kekaisaran Tiandou. Tentu saja, itu jauh dari hutan besar Bintang Dou. Begitulah, cakupan hutan mata jahat seluas setengah provinsi, dan binatang buas jiwa di dalamnya secara alami adalah segalanya. Chuqin tidak terburu-buru untuk memasuki hutan mata jahat. Dia memimpin ketiga putrinya untuk tinggal di pintu masuk untuk sementara waktu. Chuqin, kapan kita masuk? Ning Rongrong berkata dengan tidak sabar, genit, aku benar-benar ingin memarahi cincin roh kelima dengan cepat. Jangan khawatir Rongrong, bersabarlah dalam segala hal. Chuqin tersenyum ringan. Ning Rongrong mendengus pelan, tetapi tidak terus bersikap seperti bayi pada Chuqin. Pada saat ini, dua master roh dari Aula Wuhun jatuh di sisi Chuqin, tetuaku. Telah diketahui bahwa Ratu Bintang Luo Zhu Yundi berada di dekat air terjun kristal di hutan mata jahat. Bibi Yundi, Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing berkata dengan heran pada saat yang sama ketika mereka mendengar ini. Oke, kamu telah bekerja keras. Chuqin tersenyum tipis. Zhu Zuyun tiba-tiba tersadar, Chuqin, orang misterius yang kau bilang ingin menemui kami adalah Bibi Yundi. Petik 2. Tidak buruk. Chuqin mengangguk. Apakah kau masih ingin menggunakan tangan Bibi Yundi untuk membunuh Dai Zantian? Zhu Zuqing sedikit bingung. Lupakan saja, kalian berdua tidak perlu panik. Chuqin merangkul salah satu dari mereka, dan berkata dengan lembut, kau hanya perlu mengenalkannya padaku. Air terjun kristal, yang terletak jauh di tengah hutan mata jahat, dinamai berdasarkan air terjun yang menyerupai kristal. Saat ini, 7 atau 8 pria parubaya yang tampak tua sedang memburu dua binatang harimau raksasa. Dua binatang harimau raksasa itu, dengan guntur ungu bersinar di sekujur tubuh, tampak sangat ganas, tetapi tidak ada satu pun dari kelompok orang yang mengepungnya yang lemah. Jumlahnya hanya 6 cincin roh, dan lelaki tua terkuat itu bahkan lebih lemah lagi. Ada 8 cincin roh, 2 berwarna kuning, 3 berwarna ungu, 3 berwarna hitam. Begitu cepat di bawah pengepungan kelompok orang kuat ini, dua binatang harimau guntur ungu jatuh sekarat ke tanah. Pada saat ini, di hutan, sosok yang anggun dan menawan jatuh. Orang ini mengenakan jaket kulit hitam ketat, sarung tangan sutra hitam di tangannya, dan jubah. Dia terlihat cantik dan menawan, itu adalah Zhu Yundi. Ibu Suri, dua harimau dewa guntur ungu, keduanya memiliki rentang hidup 20.000 tahun, satu jantan dan satu betina. Jika Anda ingin tahu, silakan buat keputusan sendiri. Kata lelaki tua kontra berambut abu-abu dengan hormat. Baiklah, Jenderal Long Xiao, Anda telah bekerja keras.
Zhu Yundi tersenyum, melihat kedua harimau guntur ungu di tanah, dan berjalan ke yang di sebelah kanan. Saat berikutnya, kaki Zhu Yundi berwarna kuning, ungu, dan hitam, 5 cincin roh menyala, dan sarung tangan gas hitam berubah menjadi cakar kucing yang tajam, akhirnya membunuh harimau guntur ungu di depannya di tempat. Setelah itu, Zhu Yundi duduk dan perlahan menarik cincin roh ke dalam tubuh. Sebarkan ke kiri dan kanan, lindungi hukum untuk permaisuri. Long Xiao segera menginstruksikan para kaisar jiwa dan orang bijak jiwa. Namun, yang tidak diduga Long Xiao adalah bahwa kelompok kaisar jiwa Sein jiwa tidak bubar, sebaliknya mereka mengepung Zhu Yundi, Chai'er dan Long Xiao. Tidak mengerti aku, kata Long Xiao dengan mata dingin. Ketujuh orang itu masih acuh tak acuh, sebaliknya mereka memanggil cincin roh seni bela diri satu persatu, dengan aura yang luar biasa. Apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Long Xiao berubah karena terkejut. Zhu Yundi membuka matanya, terkejut. Dia tahu bahwa dia mungkin tertangkap, tetapi begitu tarikan cincin roh dimulai, dia tidak bisa berhenti. Jenderal Long Xiao, berhentilah berteriak, mereka tidak akan mendengarkanmu. Pada saat ini, suara laki-laki muda dengan suara yang sedikit seperti suara perempuan terdengar. Long Xiao dan Chai'er mengikuti suara itu dan melihat seorang pria dengan selendang pirang, diikuti oleh dua orang tua, perlahan berjalan ke arah Zhu Yundi. Kedua orang tua itu berpakaian sangat aneh, dengan topeng di kepala mereka, satu orang berjubah putih dan yang lainnya berjubah hitam. Perlu dicatat bahwa mereka semua berjalan tidak menentu. Dan pria pirang itu, terlihat sedikit tampan, jika Chukin ada di sini, dia pasti akan dikenali, dia adalah saudara laki-laki Dai Mubai, pangeran tertua Davis. Davis, apa yang ingin kamu lakukan? Long Xiao tanpa sadar menghalangi Zhu Yundi di belakangnya, dan mengerutkan kening pada Davis. Apa yang ingin kamu lakukan? Davis memiringkan sudut mulutnya, bukankah ini jelas, tentu saja untuk membunuh Zhu Yundi di belakangmu. Long Xiao, wajahnya langsung tenggelam. Zhu Yundi membuka matanya yang indah, menunjukkan sedikit rasa takut. Davis, kamu tidak bisa memberontak jika kamu mau. Sebaliknya, Davis tersenyum tipis dengan kedua tangannya di punggungnya, aku di sini untuk menghentikanmu memberontak. Apa yang kamu bicarakan? Zhu Yundi mengangkat alisnya. Zhu Yundi, tidakkah kamu tahu bahwa harem tidak diperbolehkan berpolitik? Dan kamu diam-diam memenangkan hati para menteri, membentuk partai untuk tujuan pribadi, dan bermaksud merebut kekuasaan kekaisaran Daiku. Ambisi serigala seperti itu, 10 kali lipat tidak akan terlalu banyak. Davis tersenyum acuh tak acuh. Kamu berdarah, aku setia pada kekaisaran bintang Luo, dan matahari dan bulan adalah pelajaran. Zhu Yundi berkata dengan mata terpejam. Mungkinkah itu perintah yang mulia untuk membunuhku? Zhu Yundi berkata dengan ketakutan. Itu tidak benar. Davis menjawab, tetapi aku juga. Davis, aku memperingatkanmu, aku mengejar sebuah negara. Zhu Yundi berkata dengan dingin, jika yang mulia tahu ada yang salah denganku, apakah menurutmu dia akan membiarkanmu pergi? Meskipun ayah kaisar tidak secara tegas memerintahkanku, dia sudah tega membunuhmu. Apakah menurutmu ayah kaisar yang mendapatkan tahta dengan membunuh saudara-saudaranya akan menoleransi kekuatan seseorang untuk memecah belahnya? Aku membunuhmu, ayah. Akankah kaisar menyelidiki penyebab kematianmu? Davis berkata dengan bibir melengkung. Tidak, ini tidak mungkin. Zhu Yundi berkata dengan tidak percaya, yang mulia tidak bisa melakukan ini. Tapi ini masalahnya. Davis membuka tangannya, seorang wanita juga mencoba mengendalikan kekuatan bintangku. Hahaha, permaisuri, secara tidak sengaja terbunuh oleh binatang buas jiwa di hutan mata jahat. Tidak ada tulang, ini masuk akal. Davis mencibir beberapa kali dan berkata dengan ekspresi dingin, lupakan saja, jangan bicara omong kosong denganmu sekarang, lakukanlah. Denganku, kamu tidak ingin menyakiti Ibu Suri. Long Xiao meraung, dan seekor naga es raksasa muncul di belakangnya. Di bawah tekanan kontranya yang kuat, kaisar jiwa dan orang bijak jiwa di sekitarnya langsung terkejut. Melihat pemandangan ini, dua orang di sekitar Davis menunjukkan cincin roh mereka. Seni bela diri mereka adalah hantu hitam dan hantu putih, dan kaki mereka semuanya berwarna kuning, 2 ungu dan 4 hitam, dengan 8 cincin melonjak. Hebatnya, 2 kontra, kejahatan ganda hitam dan putih. Long Xiao menatap dua orang di depannya, pupil matanya menyusut.
Jenderal Long Xiao, karena aku telah mendengar nama kedua saudaraku, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu banyak berjuang. Heisa berkata dengan senyum dingin. Hah, aku sudah puluhan tahun berada di medan perang bersama Long Xiao, dan aku belum pernah merasa takut. Long Xiao mencibir, kemampuan jiwa keenam, naga dingin menghancurkan langit. Diiringi raungan rendah Long Xiao, hantu naga es raksasa membelah langit, menyerbu ke arah roh jahat ganda hitam dan putih. Melihat ini, roh jahat ganda hitam dan putih mendorong keempat tangan mereka secara bersamaan, dan roh jahat ganda di belakang mereka juga mendorong telapak tangan mereka. Dalam sekejap, tiga kekuatan dahsyat bertabrakan di udara. Meskipun Long Xiao hanya satu orang, kekuatan rohnya setinggi 88, dan roh jahat ganda hitam dan putih semuanya 85. Untungnya, roh jahat ganda hitam dan putih tidak begitu kuat ketika digunakan secara terpisah karena alasan khusus, tetapi mereka sangat kuat ketika digabungkan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa setelah konfrontasi singkat, naga es Long Xiao hancur. Han Bing, tubuh sejati. Long Xiao segera membuka tubuh asli Wu Hun dan berubah menjadi naga es raksasa sepanjang puluhan meter. Seketika, di mulut naga itu, sebuah gletser menyembur keluar, melarutkan kekuatan roh dari roh jahat ganda hitam dan putih, dan menjatuhkan mereka pada saat yang sama. Suangsha hitam dan putih dengan cepat bereaksi, cincin roh ketujuh di bawah kakinya hendak bergerak, tetapi sebuah suara wanita datang dari belakang Long Xiao, Jenderal Long Xiao, berhenti. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Davis, Long Xiao mengikuti suara itu, mereka semua terkejut. Aku melihat Cair di sebelah Zhu Yundi menggunakan pedang panjang di leher Zhu Yundi. Cair, kamu juga dari Davis. Zhu Yundi berkata dengan ekspresi ngeri. Namun, Davis tidak tahu apa-apa, dan Cair berkata dengan acuh tak acuh, tidak, ibu, saya orangnya yang mulia. Apa? Davis dan Zhu Yundi berkata dengan heran pada saat yang sama. Tidak mungkin, Zhu Yundi berteriak, kaget, ya, saya selalu menjadi orang yang diatur oleh Yang Mulia untuk berada di sisi Anda. Yang Mulia sudah lama mengkhawatirkan Permaisuri. Cair tersenyum pelan, maaf, Permaisuri, Anda mengatakan tadi malam bahwa Anda ingin melindungi kedua saudara perempuan Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun, saya sudah memberitahu Yang Mulia. Yang Mulia memerintahkan saya untuk menyingkirkan Anda pada waktunya. Zhu Yundi mendengar ini, seperti petir di hari yang cerah, matanya memerah, dan dia berteriak dengan panik, Dai Zantian, bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Ketika Davis mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya terangkat dari langit. Tampaknya ayahnya yang bingung itu tidak bodoh. Jenderal Long Xiao, saat dia berkata, Cair mengeluarkan surat perintah emas dan mengarahkannya ke Long Xiao, Yang Mulia bermaksud untuk menyingkirkan Zhu Yundi, apakah Anda ingin memberontak? Melihat surat perintah itu, Long Xiao segera melepaskan tubuh roh bela diri, berlutut di bawah surat perintah itu, dan sudut mulutnya bergetar dan berkata, Jenderal tidak akan berani. Pada saat ini, 6 atau 7 orang bijak kaisar jiwa itu memanfaatkan situasi untuk mengikat Long Xiao dengan kuat. Pada saat yang sama, Cair seperti embusan angin yang lewat, memenggal kepala Long Xiao, Yang Mulia memiliki perintah, Long Xiao tidak bisa tinggal. Jenderal Long Xiao, Zhu Yundi menangis dengan memilukan. Oh, Davis terkejut pada awalnya, dan kemudian bersemangat. Saya berkata, betapa mudahnya bagi saya untuk mengubah yang kuat di sebelah Zhu Yundi. Ternyata ada Cair yang Anda bantu. Cair terdiam. Davis menoleh ke Zhu Yundi dan berkata, saya tahu bahwa Kaisar ingin menyingkirkan Anda, mengapa saya harus menghabiskan begitu banyak waktu? Zhu Yundi menangis terseduh-seduh dan berhenti bicara, hatinya putus asa. Cair, bagaimana kalau aku membunuh Zhu Yundi? Tanya Davis. Semuanya terserah pangeran. Cair mengangguk. Segera setelah itu, Davis berjalan ke sisi Zhu Yundi dan menatap si cantik yang tidak bisa bergerak di depannya. Memang ada sedikit kecantikan, bahkan aku sedikit tergoda. Zhu Yundi, kalau aku tidak salah, kamu dan ayahmu belum melakukan apapun untuk pria dan wanita. Jika kamu ingin membunuh, lakukan saja, kata Zhu Yundi dengan ekspresi dingin. Aku juga ingin bahagia untukmu, kata Davis dengan ekspresi dingin, tapi, Zhu Yundi, ingat bagaimana aku memohonmu untuk membunuh daimu bayi seperti anjing, dan kamu dengan kejam menolakku. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu bahagia, aku ingin kau mati. Davis berkata dengan dingin, Suangsha hitam dan putih,
dia memberimu hadiah. Mendengar kata-kata itu, Suangsha hitam dan putih itu memiringkan sudut bibirnya, memperlihatkan senyum cabul. Pangeran, Chai'er mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Yang mulia, saya tidak mengatakan untuk menyiksa Su Yundi. Chai'er, Davis berbisik dingin, Anda harus ingat bahwa ayahnya sudah tua dan lemah, dan tidak akan hidup lama. Sampah Daimu Bai, istrinya melarikan diri dengan yang lain. Kekaisaran bintang Luo ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Chai'er gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu, menundukkan kepalanya, dan berhenti berbicara. Seperti yang diharapkan menjadi nomor 1 di Xingluo. Benar-benar penuh pesona, saya tidak menyangka hitam tua saya, dalam hidup saya masih bisa merasakan wanita kaisar. Dengan mengatakan itu, babi asin Heisha telah terjun ke selokan di depan Su Yundi. Davis, Anda sangat berani. Berhenti. Dua suara indah terdengar satu demi satu, dan dua bayangan hitam yang indah terbang keluar dari hutan. Siapa aku ini? Zhu Zuqing, Zhu Zuyun, saudara perempuan kalian, apakah kalian ingin menyelamatkan Su Yundi? Davis awalnya terkejut, lalu tersenyum. Menghina. Begitu Davis selesai berbicara, dia mendengar suara seperti pembantaian. Dia berbalik dan melihat tangan babi asin tua Heishan dipegang erat oleh telapak tangan yang muda dan kuat. Bentuk tangannya sangat indah, dan tuannya bahkan lebih tampan dari langit, siapa lagi kalau bukan Chuqin. Heisa kesakitan karena lengan Chuqin, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membuka telapak tangan Chuqin. Segera setelah itu, Chuqin menggunakan sedikit kekuatan, dan suara patah tulang yang tajam datang dari lengan Heisha, dan dia sendiri terlempar keluar oleh Chuqin. Melihat pemandangan ini, pupil mata Su Yundi menyusut. Davis dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dan buru-buru bertanya, siapa kamu? Davis, kamu masih ingat rasa sakit dari lengan yang patah? Kata Chuqin dengan tatapan tajam di matanya. Itu kamu. Ketika Davis mendengar kata-kata itu, ia langsung teringat dengan kejadian di kota Wuhun. Awalnya, seorang tokoh bertopeng mematahkan lengannya. Akhirnya, Davis menghabiskan banyak uang dan meminta pengrajin ahli untuk membuatnya. Sepasang prostesis logam palsu yang dipandu jiwa. Memikirkan hal ini, kaki Davis gemetar tanpa sadar, ini aku. Chuqin menjawab dengan tenang, Davis, terakhir kali aku berbelas kasih dan menyelamatkanmu, hari ini kamu akan menjelaskannya di sini. Mendengar ini, Zhu Yundi terkejut. Davis bahkan langsung berteriak, ayo, bunuh dia, pangeran ini punya banyak hadiah. Namun, tidak ada kaisar jiwa yang berani bergerak. Baru saja, Heisa dipukul begitu keras oleh Chuqin. Ayo, kamu tidak bisa pergi sendiri hari ini. Chuqin tersenyum pelan. Zhu Yundi adalah istrinya yang setia, yang menyakiti istrinya, bagaimana mungkin Chuqin membiarkannya pergi? Mendengar ini, semua kaisar jiwa dan orang suci jiwa mengorbankan cincin roh mereka karena takut, tetapi mereka tetap tidak bertindak. Pada saat ini, kembaran hitam dan putih itu bergerak. Keterampilan fusi jiwa bela diri, jiwa mati. Di bawah kaki mereka, 16 cincin roh mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya, mereka bergabung bersama. Pada saat ini, tubuh mereka menghilang, digantikan oleh makhluk berbentuk iblis besar. Makhluk itu agak mirip dengan Yasha dalam mitologi barat. Ia memiliki sepasang sayap raksasa, satu tubuh berwarna putih, yang lain berwarna hitam, dan sebuah senjata baja besar ada di tangannya. Nak, berani menyakitiku, bunuh aku. Suara jahat ganda hitam dan putih itu datang dari iblis pada saat yang sama, dan segera setelah senjata baja di tangan iblis, ia menusuk lurus ke arah Chuqin. Dapat dilihat bahwa makhluk iblis ini sangat kuat, dan angin serta debu bertiup saat ia berjalan. Fluktuasi energi yang meluap dalam tubuh bahkan tidak lebih lemah dari titel Dowo. Ini tidak bisa dihindari. Pada awalnya, Long Duke Mengsu dan Snake Po Chao Tianxiang memiliki Soul Contra dan Soul Emperor yang keterampilan fusi jiwa bela dirinya sebanding dengan titel Dowo, dan baik Black maupun White Suangsha keduanya adalah titel Dowo tingkat 85. Kekuatan keterampilan fusi jiwa sudah sebanding dengan super power titel level 96. Merasakan fluktuasi energi dari tubuh makhluk iblis, Chuqin tidak melepaskannya. Saat mengaktifkan transformasi Dewa Naga, Kaisar Dewa Naga, pada saat yang sama kuning, ungu, hitam, dan hitam di bawah kakinya, 8 cincin roh simulasi menyala. Faktanya,
Manfaat terbesar dari simulasi cincin roh bukanlah hal yang sederhana. Itu untuk menunjukkan kekuatan super sejak awal, yang pasti akan membuat pihak lain waspada. Setelah simulasi, dalam banyak kasus, lawan akan salah mengira metode Chukin. Kontra, benar saja, Swangsha hitam dan putih berseru, tetapi segera berubah menjadi penghinaan. Kontra kecil, mengapa bunuh diri? Kemampuan jiwa ke-8, ruang mimpi buruk. Chukin mengabaikan mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu suara Chu dan Qin jatuh, seluruh ruang diselimuti oleh lapisan gelombang cahaya putih. Tidak hanya itu, ruang itu mengambang dan terdistorsi, memberi orang perasaan berada di dunia dimensi yang berbeda. Ini adalah kemampuan roh Chu dan Qin dari cincin roh ulat sutra Estianmeng, kemampuan roh sistem roh yang kuat yang dapat mengganggu semua kesadaran kecuali pengguna, dan secara bertahap melakukan dampak spiritual. Apa yang terjadi? Saat ruang mimpi buruk Chu dan Qin terungkap, iblis hitam dan putih itu merasakan kepalanya mulai sakit tajam. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa Chu Qin di depan mereka telah menghilang. Hitam dan putih. Namun, sebagai pembangkit tenaga fusi super, ia dengan cepat bereaksi dan memasukkan garpu baja di tangannya ke tanah. Dalam sekejap, guncangan energi yang mengerikan mengalir ke segala arah, dan lubang yang dalam terlempar keluar dari tanah. Jelas, ini adalah kemampuan roh yang teropong, dan Swangsha hitam dan putih ingin menggunakan ini untuk mengejutkan Chu dan Qin. Namun, semuanya menjadi bumerang. Chu Qin tidak diserang oleh kemampuan roh mereka. Saat berikutnya, sosoknya muncul di belakang iblis hitam dan putih, dan tombak dewa penghancur di tangannya menghantam jantungnya dengan panik. Dengan ledakan, tombak ilahi menembus jantung iblis hitam dan putih, meninggalkan lubang darah di sana. Iblis hitam dan putih benar-benar meledak. Awalnya, Chu Qin mengira pertempuran ini akan berakhir di sana, tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh iblis hitam dan putih akan segera ditata ulang. Seorang kontra dapat meledak dengan kekuatan seperti itu, aku meremehkanmu. Begitu suara itu jatuh, itu masih utuh, melambaikan garpu baja, dan menusuk kepala Chu Qin. Untungnya, Chu Qin bereaksi tepat waktu dan menghindari pukulan itu. Aku akan mengurusnya. Kemudian, pupil Chu Qin berubah menjadi warna putih samar. Ketika dia melihat melalui keterampilan perspektifnya, dia melihat bahwa kelemahan iblis hitam dan putih itu bukan di hati, tetapi di kepala. Kemampuan roh ke-6, tombak pemecah jiwa King Kong. Cincin roh di bawah kaki Chu Qin menyala, dan cahaya kemasan meledak di sekujur tubuhnya, seperti meteor, melesat menuju kepala iblis hitam dan putih. Menurutmu kami akan membiarkanmu menyerang kepala itu? Iblis hitam dan putih itu tersenyum dingin, melebarkan sayapnya di belakangnya, dan terbang dari tanah. Segera setelah itu, garpu baja di tangan iblis hitam dan putih itu terbang keluar dan jatuh dari depan Chu Qin. Tapi kali ini, mereka ceroboh. Chu Qin di bawah tombak pemecah jiwa King Kong berada dalam kondisi pertahanan mutlak. Garpu baja iblis hitam putih itu seakan tertancap di udara, menembus tubuh Chu Qin, dan mendarat di tanah. Pertahanan mutlak. Baru saat itulah iblis hitam putih itu bereaksi. Namun, sudah terlambat. Para master bergerak, dan kemenangan atau kekalahan seringkali terjadi dalam sekejap. Saat berikutnya, kepala tombak Chu Qin berbalik dan menusuk kepala iblis hitam putih itu. Dengan suara, bang, yang keras, tubuh iblis hitam putih itu meledak sepenuhnya, dan tubuh iblis ganda hitam putih itu jatuh dengan keras ke tanah, menyemburkan seteguk nanah dan darah. Dan sebelum mereka bangun, tombak putus asa Chu Qin telah mengakhiri hidup mereka. Chu Qin baru saja membuka ruang mimpi buruk, jadi Davis dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Sekarang Chu Qin membunuh Swangsha hitam putih, Davis dan Chair, dan para kaisar jiwa sendirian. Soul Saint, wajahnya berubah kaget. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah melarikan diri, namun, bagaimana mungkin Chu Qin membiarkan mereka berhasil? Aku melihat, tangan Chu Qin dari tombak dewa kepunahan terbang keluar seperti meteor yang mengejar bulan, menusuk kaisar jiwa sage jiwa yang tersebar. Para santo jiwa kaisar jiwa ini jauh lebih lambat daripada tombak pembunuh, jadi mereka hanya bisa dipaksa untuk berbalik untuk bertahan. Namun, betapa kuatnya Chu dan Qin saat ini, seorang gelar Douluo tingkat 96, yang dapat dengan mudah dipenggal. Begitu cepat, semua orang ini mati dengan kejam, dan darah terciprat di tempat. Segera setelah itu,
Tombak penghancur Chukin terbang menuju tujuan terakhir, Davis. Tidak, jangan bunuh aku. Davis sudah ketakutan dan tidak punya keinginan untuk melawan. Dia berlari liar sambil berteriak. Chukin, jangan, serahkan dia padaku. Pada saat ini, Zhu Zuyun berteriak. Setelah mendengar ini, tombak penghancur Chukin berhenti 1 cm dari wajah Davis. Zuyun, apakah kamu mau? Chukin bertanya sedikit terkejut. Ya, Zhu Zuyun mengangguk pelan, kakinya berwarna kuning, ungu, dan hitam, dan 5 cincin roh menyala. Aku akan membunuhnya sendiri. Zuyun, lepaskan aku bisa memberimu apa saja, kata Davis ketakutan ketika dia melihat Zhu Zuyun menekan lebih keras setiap langkahnya. Davis, ingat bagaimana kamu memperlakukanku dulu. Zhu Zuyun tersenyum acuh tak acuh. Zuyun, aku salah, aku minta maaf padamu. Teriak Davis. Diam, kamu tidak pantas memanggil namaku. Begitu suaranya jatuh, Zhu Zuyun bergegas menuju Davis seperti sambaran petir. Pada saat ini, karena naluri untuk bertahan hidup, Davis segera memanggil cincin roh untuk bertarung. Namun, Davis saat ini hanyalah sekte jiwa, di mana lawan Zhu Zuyun dengan kekuatan jiwa hingga 54. Setelah pertarungan singkat, Davis dipatahkan oleh Zhu Zuyun. Segera setelah itu, cakar kucing Zhu Zuyun jatuh ke tubuh Davis, meninggalkan ratusan bekas cakar. Pada akhirnya, Davis mati di bawah cakar kucing Zhu Zuyun. Melihat kematian tragis Davis di tangannya sendiri, Zhu Zuyun berubah dari marah menjadi sedikit takut. Bagaimanapun, Davis adalah bayangan terbesar yang pernah dimilikinya. Chukin segera menyadari hal ini, berjalan ke arahnya, meletakkannya di tangannya, dan memberinya senyuman hangat. Tiba-tiba, di bawah senyuman Chukin, ketakutan Zhu Zuyun menghilang. Pada saat ini, Su Daji membawa Ning Rongrong dan keluar dari hutan, dan pada saat yang sama dia menangkap Cair yang telah melarikan diri. Harus kukatakan bahwa Cair ini bukanlah orang biasa, dia hanya menghindari kejaran Chukin dengan tombak dewi. Namun, dia tidak bisa bersembunyi dari cengkeraman Su Daji. Tuan, apa yang harus kulakukan? Tanya Su Daji. Bunuh, jawab Chukin singkat. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Zhu Yundi, yang telah menyerap cincin roh, berteriak. Setelah mendengar ini, Chukin dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Zhu Yundi. Zhu Yundi datang, dia melihat wajah Chukin, dia tertegun sejenak, dan kemudian menjawab, "Dermawan, terima kasih, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Nama saya Chukin, saya tidak perlu menjadi dermawan saya." Chukin tersenyum tenang, bagaimanapun, wanita saya, Zhu Qing dan Zhu Yun, yang menyelamatkan Anda. Ah, terima kasih Zhu Qing, Zhu Yun. Zhu Yundi menoleh ke putri kedua Zhu Qing, awalnya terkejut, dan kemudian berkata dengan tulus. Bibi Yundi, mengapa Anda sopan kepada kami? Zhu Qing menjawab, Bibi Yundi, apa yang terjadi, Davis, bagaimana bisa kau begitu berani dan membunuhmu? Jika bukan karena Chukin datang tepat waktu, apa akibatnya? Tidak terbayangkan. Zhu Yundi berkedut dalam hatinya. Ya, jika bukan karena Chukin datang tepat waktu, dia pasti sudah mati. Zhu Qing, bukan Davis yang ingin membunuhku. Zhu Yundi menjawab, itu adalah Kaisar Dai. Zantian dari Kekaisaran Bintang Luo. Apa? Zhu Zuyun dan Zhu Qing, yang tidak tahu kebenarannya, berkata serempak. Chukin juga terkejut. Mereka semua datang dari belakang, dan tidak ada satupun percakapan antara Zhu Yundi dan Davis yang terdengar. Kau bilang ya, Cair. Zhu Yundi menatap Cair dengan senyum tipis. Permaisuri, tolong maafkan aku. Cair berlutut di tanah dan berkata dengan ketakutan. Aku memperlakukanmu dengan sangat buruk, ternyata kau adalah mata-mata Dai Zantian. Zhu Yundi berkata dengan ekspresi dingin, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menggunakanmu untuk membunuh Dai Zantian. Bibi Yundi, apakah kau akan membunuh Dai Zantian? Zhu Zuyun berkata dengan kaget. Kenapa? Tidak bisa berhasil. Zhu Yundi miring, karena dia ingin membunuhku, mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Aku harus membunuhnya untuk membalaskan dendam tuanku, Jenderal Long Xiao. Faktanya, Long Xiao bukan hanya bawahannya, tetapi juga tuannya. Zhu Qing, Zhu Yun. Zhu Yundi berkata perlahan ke arah Zhu Qing dan Zhu Zuyun, itu kalimat yang sama, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Tapi hal berikutnya,
kalian tidak harus berpartisipasi, jika aku kegagalan akan selamanya. Selain itu, kematian Davis, aku akan menutupinya untukmu. Bibi Yundi, kau salah paham. Zhu Zuyun tersenyum tipis, sebenarnya, Chu Qin ingin membunuh Dai Zantian. Mendengar ini, Zhu Yundi menatap Chu Qin dengan heran, Tuan Chu, Anda juga ingin membunuh Dai Zantian. Ya, Chu Qin mengangguk pelan. Awalnya, dia masih berpikir tentang cara menggunakan Zhu Yundi untuk membunuh Dai Zantian. Tidak apa-apa, Zhu Yundi, benar-benar bersatu dengannya. Dengan penegasan Chu Qin, Zhu Yundi awalnya terkejut, dan kemudian segera tenang. Bagaimanapun, Chu Qin telah membunuh Davis. Apa yang tidak mungkin untuk membunuh Dai Zantian? Namun, Zhu Yundi masih bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Chu, mengapa Anda membunuh Dai Zantian? Zhu Yun, itu wanita saya. Chu Qin menjawab dengan tenang, tetapi, Dai Zantian menginginkannya. Saya ingin menyingkirkannya. Saya membunuh Dai Zantian, bukankah itu adil? Mendengar ini, Zhu Yundi merasakan detak jantung yang tidak dapat dijelaskan. Dia adalah wanita yang kuat sepenuhnya, dan dia tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki keberanian, bakat, dan prestasi yang paling dikagumi. Dan Chu Qin di depannya, belum lagi orang yang menyelamatkannya. Dan di usia muda, dia memiliki kekuatan yang mengerikan melebihi gelar Douro. Sekarang, karena Zhu Zuyun, dia ingin membunuh Kaisar Xingluo. Di mata Zhu Yundi, Chu dan Qin adalah pahlawan yang terkenal di dunia. Tuan Chu, meskipun kekuatanku mungkin tidak cukup. Zhu Yundi menjawab, namun, jika Tuan Chu tidak menyukainya, aku dapat bergandengan tangan denganmu untuk menyingkirkan Dai Zantian. Lalu manfaat apa yang kamu butuhkan? Chu Qin bertanya sambil tersenyum. Aku tidak menginginkan manfaat apapun. Zhu Yundi menjawab dengan tenang. Ayo lakukan ini, setelah masalah selesai, aku akan mendukungmu untuk menjadi kaisar kekaisaran Bintang Luo. Chu Qin memiringkan sudut mulutnya. Ah, Zhu Yundi berkata dengan heran. Dia adalah orang yang ambisius. Di masa lalu, dia ingin melakukan apapun yang dia bisa untuk kekaisaran Bintang Luo dan Dai Zantian, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang kaisar. Namun, mendengarkan apa yang dikatakan Chu Qin, dia benar-benar tersentuh. Bagaimanapun, setelah membunuh Dai Zantian, dia juga membutuhkan seseorang untuk mewarisi tahta. Mengapa kaisar itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri? Mengapa, menurutmu aku tidak memiliki kemampuan seperti itu? Chu Qin bertanya sambil tersenyum. Itu tidak, Zhu Yundi menjawab, namun, menurutku Tuan, muda Chu lebih cocok daripada aku. Kamu salah. Chu Qin memiringkan sudut mulutnya, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang kaisar. Chu Qin berpikir dalam hatinya, setelah membunuh Dai Zantian, Zhu Yundi akan menjadi miliknya sendiri, dan menjadi suami kaisar, tidak lebih keren. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Kata Chu Qin, mengulurkan telapak tangannya, jika kamu benar-benar ingin bekerja sama denganku, maka kita akan saling tos. Oke, Zhu Yundi tidak ragu-ragu dan mengulurkan tangannya untuk bergabung dengan Chu Qin. Setelah itu, Zhu Yundi dan Chu Qin menemukan tempat untuk duduk dan mulai berdiskusi. Tuan Chu, melihat ekspresimu yang mengumpat, apakah kamu sudah memiliki rencana di hatimu? Tanya Zhu Yundi. Chu Qin mengangguk dan berkata, tidak ada kekuatan jiwa di istana Bintang Luo. Dai Zantian, yang dulunya adalah gelar Douro, telah jatuh, tetapi kekuatannya masih tidak dapat diremehkan. Oleh karena itu, jika Anda ingin membuat terobosan positif, ya, mustahil. Ah, bagaimana Anda tahu ini? Zhu Yundi berkata dengan heran. Dai Zantian terluka parah, tetapi itu adalah rahasia besar, kecuali dirinya sendiri, Davis dan Dai Mubai tidak pernah mengetahuinya. Saya pernah ke istana Xingluo. Chu Qin menatap Zhu Yundi dengan sudut mulutnya yang miring. Begitu dia menyebutkan ini, Chu Qin mengingat semua yang telah dilihatnya di kamar tidur Zhu Yundi malam itu, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit gatal di hatinya. Tuan Chu, Anda pernah ke istana Xingluo. Zhu Yundi bahkan lebih terkejut lagi. Anda tahu, karena Raja Suci Mata Jahat di istana Xingluo, para ahli jiwa selain roh bela diri harimau putih akan menjadi manusia biasa saat mereka masuk. Oleh karena itu, sejak berdirinya Kekaisaran Xingluo, tidak ada seorang pun yang pernah menerobos masuk dan masih bisa keluar hidup-hidup. Dan bukan hanya Chu Qin yang keluar,
tetapi orang-orang di istana Xingluo sama sekali tidak menyadarinya, jadi Zhu Yundi pasti terkejut. Namun, Zhu Yundi adalah orang yang melakukan hal-hal hebat. Dia dengan cepat menenangkan diri, lalu berkata, "Baiklah. Seperti yang dikatakan Chu Gongzi, Dai Zantian dulunya adalah seorang gelar Douluo, tetapi sekarang dia terluka parah dan tidak memiliki kekuatan. Selain itu, para penjaga kekaisaran bintang Luo semuanya dilatih oleh Dai Zantian sendiri, jadi sama sekali tidak mungkin untuk memisahkan mereka. Jadi, kita tidak bisa memaksanya." Chu Qin tersenyum dan mengangguk. "Tuan Chu, apa rencanamu?" tanya Zhu Yundi. "Menaruh obat." Chu Qin menjawab dengan tenang. "Menaruh obat." Zhu Yunti mengerutkan kening. "Tuan Chu, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Diet harian Dai Zantian dikontrol ketat oleh dokter istana kekaisaran dan dokter kontra. Racun apapun, saya khawatir saya dapat segera mengetahuinya. Racun dapat diperiksa." Chu Qin menjawab, "Namun, saya tidak mengatakan untuk menggunakan racun lagi. Gunakan rumput roh." "Rumput roh." Zhu Yundi mendengarnya dalam kabut. "Ya, saya tahu bahwa Dai Zantian sedang minum obat yang disebut Long Su Ling Chao." Chu Qin mengangguk, "Anda hanya perlu merebus bubuk rumput roh lain yang saya siapkan menjadi bubur dan memberikannya kepadanya untuk diminum atau bergabung dengan dietnya. Para dokter itu tidak dapat mengetahuinya." "Rumput roh apa?" tanya Zhu Yundi. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, rumput roh jenis ini terlihat sama dengan obat biasa. Tetapi ketika dia bercampur dengan rumput roh jenggot naga, itu adalah hal yang mematikan. Hanya saja benua Douro, seharusnya tidak ada catatan. "Ah," Zhu Yundi mengerutkan kening, "kalau begitu Tuan Chu, bagaimana Anda tahu?" "Tentu saja itu adalah Suantian Baolu." Chu Qin diam-diam berkata dalam hatinya. Jangan lupa, ketika dia sedang menjalankan misi Dewi, dia memperoleh Suantian Baolu. Dia telah mempelajari bahwa salah satu rumput roh biasa, dicampur dengan rumput Long Sui, dapat menghasilkan racun yang sangat kuat. Pemikiran Chu Qin mirip dengan racun yang diberikan Qian Ren Sui kepada Sui. Namun, langkah Chu Qin jelas lebih sederhana, lagi pula, dia tahu sebelumnya bahwa Dai Zantian perlu mengambil banyak rumput roh jenggot naga untuk melanjutkan hidupnya. "Aku mengerti." Zhu Yundi berpikir sejenak dan mengangguk dengan jelas. "Namun, yang aku khawatirkan adalah..." Chu Qin melanjutkan, "Aku membunuh Davis, Dai Zantian pasti akan mencurigaimu. Dai Zantian mungkin tidak akan membiarkanmu mendekatinya dengan mudah." "Jangan khawatir, Tuan Chu." Zhu Yundi tersenyum tipis, "Aku sudah menemukan cara untuk melawan, Dai Zantian tidak akan meragukanku." "Mari kita bicarakan," kata Chu Qin dengan penuh minat. "Pertama-tama, aku akan menggunakan bidak catur Hao Cair ini agar Dai Zantian tidak meragukanku." Zhu Yundi perlahan mengatakan rencananya. Selain itu, Davis memiliki seorang adik laki-laki bernama Dai Mubai. Dai Mubai ini ingin menyingkirkan Davis dan mewarisi tahta. Aku bisa menyalahkan Davis atas kematian Dai Mubai. Menurut aturan khusus keluarga kerajaan Xingluo, Dai Zantian pasti tidak akan mengejar tanggung jawab Dai Mubai. Dai Zantian hanya menunggu mereka bertarung satu sama lain dan melakukan pertempuran yang menentukan. Setelah mendengar rencana Zhu Yundi, Chu Qin mengangguk sedikit dengan takjub setelah memikirkannya sejenak. "Kupikir Zhu Yundi ini pantas menjadi generasi ratu, dan metodenya sama sekali tidak sebanding dengan wanita biasa. Ini adalah generasi ratu." Chu Qin menghela nafas sedikit. "Mana?" Zhu Yundi tersenyum, "Jika aku tidak memiliki ramuan Lord Chu, aku ingin membunuh Dai Zantian. Itu mungkin tidak akan mungkin dalam waktu 10 tahun. "Baiklah, kalau begitu sudah beres," kata Chu Qin kepada Zhu Yundi. "Baiklah, Master Chu, berikan saja rumput roh itu kepadaku dengan percaya diri." Zhu Yundi mengangguk dan berkata, "Dalam 7 hari, aku pasti akan menyingkirkan Dai Zantian. Kalau begitu aku berharap kita bekerja sama dengan baik." Chu Qin balas tersenyum. "Ya." Zhu Yundi mengangguk dengan lembut. "Tunggu, Master Chu, apakah Anda punya cara yang lebih baik untuk mengendalikan Cair?" tanya Zhu Yundi. "Baiklah, ya." Chu Qin tersenyum. Setelah itu, Chu dan Qin mengatur tenaga untuk mengawal Zhu Yundi kembali ke istana kekaisaran, dan setelah memimpin Ning Rongrong untuk mendapatkan cincin roh kelima, dia kembali ke kuil Aula Roh. Keesokan harinya, istana Xingluo, Aula Ratu. "Cair, apakah kamu ingat apa yang aku katakan?" kata Zhu Yundi dengan punggungnya ke tanah dan berlutut dengan punggungnya yang anggun ke tanah.
Belum lagi, racun yang ditanamkan oleh Tuan Chu di tubuhmu akan membuatmu canggung. Berdarah, menusuk, dan sekarat di perut. Jika kamu berani berbicara omong kosong di depan Dai Zantian, aku tidak akan melepaskan kerabatmu, keluargamu. Ya, Cair mendengar kata-kata itu, gemetar, dan berkata dengan hormat. Pergilah, kata Zhu Yundi tanpa menoleh ke belakang. Setelah berbicara, Cair membungkuk ke belakang. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan rambut pirang dan pupil mata tebal berjalan masuk dari luar aula. Orang ini secara mengejutkan adalah Dai Mubai. Permaisuri, apakah kamu mencariku? Mata Dai Mubai sedikit menyipit, tidak dingin dan tidak hangat. Dia sangat penasaran, Zhu Yundi, apa yang ingin dia lakukan? Ketika Zhu Yundi mendengar kata-kata itu, dia berbalik dan berkata dengan santai, Dai Mubai, kakak tertuamu sudah meninggal. Apa? Ekspresi Dai Mubai tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Ada keterkejutan, ada kepanikan, dan tampaknya ada sedikit kegembiraan. Aku, kakak, laki-lakiku, Davis sudah mati. Dai Mubai bertanya sebentar-sebentar. Tidak buruk, Zhu Yundi menjawab dengan tenang. Tidak mungkin, bagaimana dia mati? Siapa yang membunuhnya? Dai Mubai bertanya. Ini bukan yang seharusnya kamu tanyakan. Zhu Yundi berkata dengan tatapan tenang, Dai Mubai, kakak laki-lakimu sudah mati, kamu adalah satu-satunya pewaris tahta. Ketika Dai Mubai mendengarnya, dia sedikit senang. Selama bertahun-tahun, kakak laki-lakinya melenyapkan banyak saudaranya, dan pembunuhannya tidak ada habisnya, jadi dia terpaksa pergi ke Kekaisaran Surga Dou. Sekarang setelah Davis mati, dia seharusnya memang bahagia. Namun, Dai Mubai merasa bahwa masalah ini mungkin tidak sederhana. Tetapi saya melihat Dai Mubai hendak berbicara, Zhu Yundi mengambil inisiatif untuk mengatakan, jangan menebak, aku yang membunuhnya. Apa? Pupil mata Dai Mubai mengecil, lalu bertanya dengan heran, Permaisuri, mengapa kau membunuh kakak? Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Zhu Yundi tersenyum acuh tak acuh, sudah kubilang, tidak masalah siapa yang membunuhnya. Lalu apa yang penting? Dai Mubai bertanya dengan sedikit keterkejutan dalam keraguannya. Aku baru saja berkata, begitu Davis meninggal, kaulah satu-satunya pewaris tahta. Zhu Yundi melanjutkan, dengan kata lain, begitu Davis meninggal, apakah itu ada hubungannya denganmu? Ayahmu akan segera curiga padamu. Ya, kalau begitu, Dai Mubai mengerutkan kening. Hal yang paling tidak bisa ditoleransi ayahmu adalah mencuri ayam dan anjing, orang-orang yang gelap dan kejam. Jika ayahmu menganggapmu orang seperti ini, mungkin dia akan melakukan apa saja. Zhu Yundi melanjutkan, karena itu, pergilah cari ayahmu dan menyerahlah. Mungkin, dia akan memaafkanmu. Bagaimanapun, sistem keluargamu seperti ini. Haruskah aku menyerah? Dai Mubai berkata dengan bingung, tapi, kau jelas-jelas telah membunuh kakak tertua. Yang mulia, apakah kau akan mempercayainya? Apakah aku akan mengakuinya? Zhu Yundi tersenyum tipis, Davis meninggal entah bagaimana, ayahmu, dan semua pangeran dan menteri akan meragukanmu, mereka tidak akan pernah meragukannya. Aku, karena membunuh Davis tidak ada gunanya bagiku. Aku mengerti, kau telah membunuh kakak. Kalau begitu kau ingin menjebakku. Dai Mubai berkata dengan marah. Kakak tertuamu sudah meninggal, dan Kekaisaran Bintang Luo adalah milikmu. Tidak bisakah kau tahan dengan jebakan kecil ini? Zhu Yundi tersenyum tipis. Haha, Dai Mubai berkata dengan marah, kalau begitu, jika aku pergi ke ayahku, aku akan mengungkapmu. IQ-mu, aneh sekali kau bisa hidup sampai hari ini. Zhu Yundi mencibir sedikit, kau tidak punya dasar, mengatakan bahwa aku telah membunuh kakak tertuamu. Mungkinkah kau mengatakan bahwa aku yang memberitahumu? Apa kau pikir kau akan berpikir seperti itu? Dia pasti berpikir bahwa kau yang membunuh Davis dan menjebaknya padaku. Lagi pula, Davis dan aku tidak punya dendam. Dai Mubai tiba-tiba panik, dia diseret ke dalam parit oleh wanita jahat ini. Namun, setelah memikirkannya, Dai Mubai tiba-tiba menyadari hal itu, dan pupil matanya terbuka. Ya, kamu dan kakak tertua tidak punya dendam, mengapa kamu membunuh kakak tertua? Apakah kamu membantuku? Dai Mubai merasa seperti kepala babi. Zhu Yundi membantunya membunuh Davis, jelas ingin berlindung padanya. Mengapa? Kebenaran ini, aku tidak ingin memahaminya. Kamu tidak bodoh. Zhu Yundi memiringkan sudut mulutnya. Tapi, mengapa? Dai Mubai bertanya dengan bingung, mengapa kamu membantuku?
Tubuh yang mulia tidak sebaik hari ini. Cepat atau lambat, takhta akan terbentuk di antara kedua saudaramu. Awalnya, aku ingin membantu Davis menyingkirkanmu. Zhu Yundi melanjutkan, tetapi Davis tidak berjuang, kedua tangannya terputus. Kekaisaran Bintang Luo tidak bisa mentolerir pemborosan. Jelas, ucapan Zhu Yundi dibuat-buat sesuai dengan keadaan. Tujuannya adalah untuk membuat Dai Mubai percaya bahwa dia membantunya. Dai Mubai tiba-tiba tersadar. Dai Mubai, kau tidak bisa membunuh kakak tertuamu, aku akan membantumu membunuh. Zhu Yundi melanjutkan, menurutku kau bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Jawab Dai Mubai. Meskipun Dai Mubai merasa bahwa Zhu Yundi tidak punya niat. Namun seperti yang dikatakan Zhu Yundi, Dai Zantian tetap akan meragukan dirinya sendiri. Daripada menahan amarah Dai Zantian secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif untuk menjelaskan situasinya kepada Dai Zantian. Dia sudah menjadi pewaris tunggal, Dai Zantian tidak mungkin melakukan apapun pada dirinya sendiri. Selain itu, sistem keluarga Kekaisaran Xingluo awalnya ditempatkan di sini. Namun, Dai Mubai masih sedikit bingung. Zhu Yundi, kau ingin membunuh Davis untukku, mengapa kau tidak memberitahuku terlebih dahulu? Aku punya alasan sendiri. Zhu Yundi tersenyum acuh tak acuh. Dai Mubai, oh tidak, seharusnya yang mulia. Saat kau berhasil mewarisi takhta, kau tidak boleh melupakanku. Tentu saja tidak. Dai Mubai memiringkan sudut mulutnya. Namun, dia berpikir dalam hatinya, wanita ini terlalu mengerikan. Saat dia naik takhta dewa, pertama kali dia akan membunuhnya. Saat waktunya tiba, kau akan memegang kendali, terlepas dari konspirasi Zhu Yundi. Itu adalah alasan yang bagus untuk mati demi ayahnya. Kalau begitu Zhu Yundi, Dai Mubai melanjutkan, apa yang harus kukatakan setelah melihat ayahnya? Sangat sederhana, katakan saja kau membunuh Davis. Zhu Yundi menjawab, jangan khawatir, ayahmu tidak akan marah padamu karena orang yang sudah mati. Mendengar ini, Dai Mubai menghela nafas ringan, dan setuju. Kekaisaran Xingluo, Yusufang, Caier, apa yang akan dilakukan Zhu Yundi selama ini? Dai Zantian bertanya pada Caier. Yang mulia, tidak, Caier menjawab, permaisuri, kecuali mendapatkan cincin roh ke-6 kemarin, tidak ada perilaku yang tidak normal. Cincin roh ke-6, berapa usianya? Dai Zantian mempercayai kebenaran itu. Yang mulia, berusia 36 tahun. Caier menjawab, kaisar jiwa berusia 36 tahun itu pantas dibunuh dari lapisan api penyucian keluarga Zhu. Dai Zantian menjawab, Anda terus mengawasinya, wanita ini tidak mudah. Baik, Yang Mulia. Setelah mengatakan ini, Caier pergi dengan hormat. Yang Mulia, itu tidak baik. Tepat saat Caier berjalan dengan kaki depannya, seorang penjaga bergegas masuk ke aula. Hah, Dai Zantian mengerutkan kening, ada apa? Tadi malam, pangeran tertua tidak kembali sepanjang malam. Kata penjaga itu dengan sedikit gentar. Apa? Kemana dia pergi? Dai Zantian bertanya dengan tergesa-gesa. Dengarkan pelayan pengawal rahim Kaisar Agung, Pangeran Agung tidak menjelaskan. Jawab pengawal itu. Lagi pula, Davis pergi untuk membunuh Zhu Yundi. Bagaimana mungkin Davis memberitahu orang lain tentang hal semacam ini? Temukan. Jawab Dai Zantian, aktifkan semua pengawal, di dalam dan di luar istana, gali tanah sedalam 3 kaki, dan temukan aku. Ayah, jangan mencarinya. Pada saat ini, suara seorang pemuda terdengar di luar aula. Orang itu masuk, itu adalah Dai Mubai. Mubai, apa yang kamu bicarakan? Dai Zantian mengerutkan kening. Ayah, kakak, aku yang membunuhnya. Jawab Dai Mubai. Penjaga itu menggigil, hampir tidak bisa berdiri. Apa? Dai Zantian mendengarnya, geram, kau yang membunuhnya. Ayah, kamu seharusnya tidak marah. Selain hubungan darah antara saudara-saudara kita sudah menjadi musuh. Dai Mubai menjawab dengan tenang, aku yang melakukannya. Aku membunuh kakak tertua. Menurut aturan keluarga, kerajaan kita, aku adalah pemenang. Demi, apakah kamu benar-benar membunuh kakak tertuamu? Dai Zantian bertanya dengan amarah yang mereda, bagaimana kamu membunuhnya? Dia dibunuh dengan jujur, dia dikalahkan di tanganku. Dai Mubai berkata dengan tenang, ayah, kamu harus tahu. Selama bertahun-tahun, kakak tertua mengirim orang untuk membunuh kakak kedua dan ketiga dan membunuhku. Itu tidak pernah berhenti,
dan ayah tetap membuka satu mata dan menutup satu mata. Dai Zantian tidak menjawab, matanya tertuju pada Dai Mubai. Kata-kata Dai Mubai memang benar, ini adalah metode kompetitif keluarga kerajaan mereka, tetapi apa yang menurut Dai Zantian salah? Zhu Yundi benar-benar tidak berbohong padaku. Melihat Dai Zantian tidak tampak marah, Dai Mubai melanjutkan, ayah, aku yang membunuh kakak tertua, tolong hukum aku. Dai Mubai, siapa yang mengajarimu hal-hal ini? Dai Zantian bertanya. Dai Mubai sedikit terkejut, lalu menjawab, apa maksud ayah kaisar? Dengan karakter pengecutmu, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Dai Zantian menjawab dengan dingin, aku akan bertanya lagi, siapa yang mengajarimu? Aku sendiri yang mengatakannya. Dai Mubai bersikeras. Hah? Dai Zantian berkata dengan marah, Dai Mubai, kau bersalah karena membunuh saudaramu. Kemarilah, tempatkan Dai Mubai dalam tahanan rumah. Tanpa perintahku, kau tidak bisa melepaskannya tanpa izin. Kemudian, Dai Zantian menatap Dai Mubai dan berkata, Dai Mubai, aku akan memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, aku akan menyelidiki masalah ini dengan saksama, dan kau juga harus memikirkanku dengan matang. Apa yang harus kukatakan? Saat itu, apa yang aku selidiki berbeda dari apa yang kau katakan, jadi kau bisa menunggu dan melihat sendiri. Sebenarnya, Dai Zantian tidak merasa terlalu marah tentang pembunuhan Dai Mubai terhadap Davis, namun, saat ini, Dai Zantian sudah sedikit curiga, dan Dai Mubai kemungkinan besar akan digunakan oleh orang lain. Namun, ini hanya instingnya, dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasannya. Karena Dai Mubai dan Davis dapat mengatakan bahwa mereka memiliki musuh yang sama. Tidak lama kemudian, kuil Aolauhun. Chai'er melangkah masuk melewati tembok dan datang ke kamar Chuqin. Pangeran Chu, Permaisuri, izinkan aku memberitahumu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dai Mubai telah mengakui bahwa dia membunuh Davis dan telah berada dalam tahanan rumah. Chai'er berkata kepada Chuqin, aku tidak peduli tentang itu. Chuqin menjawab, Permaisuri, kapan Anda berencana untuk meresepkan obat? Permaisuri berkata, Yang Mulia sudah menduga bahwa dia tidak dapat mendekati Yang Mulia untuk saat ini. Chai'er menjawab, tetapi dia berjanji kepada Anda bahwa dalam 7 hari, Dai Zantian pasti akan diracuni dan mati. Baiklah, Chuqin mengangguk, kembalilah dan katakan padanya bahwa aku akan menyerahkan istana kepadanya. Selain itu, biarkan dia memperhatikan keselamatannya. Situasinya saat ini masih berbahaya. Baiklah, jangan khawatir, Tuan Chu, Davis melakukan pekerjaan dengan sempurna. Tidak seorang pun tahu bahwa dia telah pergi ke hutan mata jahat. Ini membuat Permaisuri tidak mungkin dicurigai. Chai'er mengangguk. Petik 2. Baiklah, begitu, kau kembali saja. Kemudian, dia melirik Chuqin dan mengerutkan bibirnya. Tuan Chu, itu, penawarnya, kapan kau akan memberikannya kepadaku? Apa terburu-buru? Chuqin menjawab, aku akan memberikannya kepadamu saat waktunya tiba. Ya, kata Chai'er, lalu terbang menjauh. Setelah Chai'er pergi, Chuqin menghela nafas sedikit. Kupikir Zhu Yundi jelas bukan wanita biasa. Dia tidak hanya akan menghindari masalah pembunuhan Davis, tetapi juga menempatkan Dai Mubai dalam tahanan rumah oleh Dai Zantian. Dengan cara ini, para pangeran dan menteri yang awalnya mendukung Davis dan Dai Mubai juga akan bingung. Pada saat itu, Zhu Yundi akan menunggu Dai Zantian meninggal dan keluar untuk memenangkan kaisar, yang akan jauh lebih lancar. Jangan lupa, Zhu Yundi masih mengendalikan setengah dari para jenderal. Namun, Chu dan Qin juga tidak bisa diam. Dia harus melakukan sesuatu yang lebih. Pada saat ini, Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun masuk. Yang pertama berkata, Chu Qin, ayahku telah berjanji untuk menemuimu. 7 hari kemudian, si Jiao Manor. Baiklah, Zhu Qing, merepotkanmu. Chu Qin balas tersenyum. Chu Qin, aku sangat penasaran. Zhu Zuyun mengerutkan kening, mengapa kamu menemui ayah kami? Pertama, kalian berdua adalah wanitaku. Bukankah wajar melihat orang tua kalian? Kata Chu Qin. Kedua, ketika Dai Zantian meninggal, Zhu Yundi ingin berkuasa. Itu tidak semudah itu. Bagaimanapun, itu adalah aliran perempuan. Keluarga Zumo adalah keluarga kerajaan terbesar di Kekaisaran Bintang Luo. Dengan dukungan keluarga Zhu, Zhu Yundi dapat duduk dengan kokoh. Oleh karena itu, aku harus memperbaiki keluarga Zumo terlebih dahulu.
Kemudian tentu saja, mulailah dengan pelindung keluarga Zhu. Jadi seperti ini, Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing berkata bersamaan. Lalu Chuqin, metode apa yang akan kamu gunakan untuk mendapatkan ayah? Tanya Zhu Zuqing. Baiklah, terserah kamu, kata Chuqin sambil melingkarkan satu lengan di sekelilingnya, katakan padaku, orang macam apa ayahmu? 7 hari kemudian, Chu dan Qin duduk di rumah, mempraktikkan makna mendalam dari klan naga. Belum lama ini, ada berita dari Zhu Yundi bahwa Dai Zantian telah diracuni, tidak sadarkan diri, dan akan segera meninggal. Hanya dalam 7 hari, Chu Qin tidak tahu bagaimana Zhu Yundi melakukannya, tetapi Chu Qin mengajarinya cara melakukannya. Kedua, Zhu Yundi adalah Ratu Kekaisaran Bintang Luo, jadi tentu saja ada banyak kesempatan untuk mendekati Dai Zantian. Pada saat yang sama, ada juga berita bahwa setelah Pangeran Kekaisaran Bintang Luo Dai Mubai membunuh kakak tertuanya Davis, dia menghilang. Tentu saja tidak mungkin bagi Dai Zantian untuk membuat berita bahwa Dai Mubai membunuh Davis menjadi publik. Dan Zhu Yundi memanfaatkan koma Dai Zantian dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan berita. Bahkan jika Dai Zantian ingin mengendalikannya, dia tidak bisa mengendalikannya. Akibatnya, Kaisar menjadi tidak sadarkan diri, Dai Mubai dan Davis menghilang dan yang lainnya meninggal. Zhu Yundi, yang memiliki setengah dari para jenderal, secara alami mengambil alih pemerintahan Xingluo. Ini di luar dugaan Chu Qin. Dia tidak menyangka Zhu Yundi akan bertindak begitu tegas. Adapun Dai Mubai, Zhu Yundi mungkin telah disingkirkan. Namun, Chu Qin tidak peduli, selama Dai Zantian meninggal, Zhu Yundi akan menjadi miliknya. Chu Qin, ayahku mengirim berita bahwa dia menunggumu di Shijiao Manor pagi ini. Zhu Zuqing masuk ke kamar Chu Qin dan berkata. Ketika Chu Qin mendengar ini, dia berhenti berlatih dan membuka matanya. Sebenarnya, mengingat situasi saat ini, tidak masalah apakah ada dukungan dari keluarga Zhu. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan Xingluo yang dapat mengancam Zhu Yundi. Namun, karena ayah Zhu Zuqing, Zhu Zentian telah menerima pengangkatan tersebut, dia tentu saja tidak akan menolak. Meskipun keluarga Zhu tidak memiliki perasaan, Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing, bagaimanapun juga, adalah ayah kandung Zhu Zentian, dan Chu dan Qin tentu saja ingin bertemu satu sama lain. Zuqing, panggil Zhu Yun, ayo pergi bersama. Chu Qin bangkit dan tersenyum pada Zhu Zuqing. Ah, Zhu Zuqing berkata dengan sedikit terkejut, Chu Qin, aku tidak mengatakan bahwa adikku bersama kita. Bagaimanapun, dia masih buronan di Kekaisaran Bintang Luo, dan ayahku juga. Tidak ingin menemuinya, jangan khawatir. Chu Qin menjawab dengan acuh tak acuh, Dai Zantian, waktunya hampir habis, tidak ada yang menginginkannya sekarang. Dan, bersamaku, bagaimana mungkin itu berbahaya? Kaisar Xingluo telah, kata Zhu Zuqing, pupil matanya mengecil. Ya, Chu Qin menjawab sambil tersenyum. Segera, Chu Qin memimpin Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun, meninggalkan kuil dan menuju ke Shijiao Manor. Manor ini sangat terpencil. Menurut kedua putri Zhu Zuyun, ini adalah salah satu properti keluarga Zhu mereka. Nona kelima, melihat Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing, pengurus Shijiao Manor, segera menyambutnya dan berkata dengan heran. Ya, Zhu Zuyun menjawab, apakah ayahku ada di sana? Tuan telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Jawab pengurus itu. Setelah itu, Chu Qin membawa Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun ke dalam rumah bangsawan dan tiba di sebuah aula. Dapat dilihat bahwa di aula saat ini, terdapat beberapa ksatria berbaju besi hitam, seorang pria dan seorang wanita duduk di lantai di samping meja rendah. Pria itu sedang minum sementara wanita itu membuatkan teh untuknya. Pria itu, mengenakan baju besi hitam, bahkan kepalanya tersembunyi di balik helm, dia tidak dapat melihat penampilan aslinya, tetapi sosoknya sangat kekar, dia tampak seperti pria yang sudah lama tidak terlihat. Orang ini seharusnya adalah Zhu Zentian. Sedangkan wanita itu, dia sangat bangga sehingga bahkan Zhu Zuqing dan Zhu Yun di sampingnya merasa sedikit malu. Dia tampak seperti berusia 30-an, tetapi tindakannya memberitahu Chu Qin bahwa dia jelas bukan wanita berusia 30 tahun. Selain itu, wanita itu terlihat sangat cantik, mirip dengan Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing. Tidak diragukan lagi bahwa dia seharusnya adalah ibu dari putri kedua. Orang ini, bernama Su Ying, adalah ibu kandung Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing. Ayah, Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing segera memberi hormat dan berkata dengan hormat. Namun,
Zhu Zentian mengabaikan kedua wanita itu dan terus menikmati teh dengan santai. Chu Qin sedikit mengernyit. Ayah, Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun berteriak lagi. Kalian berdua bajingan berani kembali dan berlutut untukku. Zhu Zentian akhirnya berkata, dengan agresif, tidak dapat mendengar sedikit pun rasa sayang, seolah-olah dia sedang memerintahkan dua bawahan. Ketika Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun mendengar kata-kata itu, tubuh mereka gemetar, dan mereka tampaknya memiliki refleks yang terkondisi, jadi mereka ingin berlutut. Namun, pada saat ini, Chu Qin berjalan di depan mereka, melingkarkan lengan di bahu mereka, menatap Zhu Zentian dan berkata pelan, mengapa mereka berlutut. Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing merasakan pelukan Chu dan Qin, dan akhirnya mereka tidak lagi takut seperti itu. Ketika Zhu Zentian melihat ini, amarahnya langsung melebar. Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun adalah dua pangeran Dai Mubai dan Davis. Meskipun mereka sekarang dalam kecelakaan, mereka adalah darah bangsawan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa dinodai oleh tangan orang lain. Tidak peduli siapa Chu Qin, dia harus mati. Dalam kemarahan, cangkir teh di tangan Zhu Zentian penuh dengan kekuatan jiwa, dan dia menghantamkannya ke dahi Chu Qin. Tetapi saya melihat bahwa cangkir teh itu sudah terkoyak sebelum menyentuh Chu Qin. Apa? Zhu Zentian terkejut. Dia adalah seorang petapa jiwa level 79 yang tegak. Masuk akal jika dengan pukulan ini, bahkan kaisar jiwa akan terbunuh di tempat. Mungkinkah kekuatan Chu Qin lebih tinggi dari kaisar jiwa? Kamu, siapa kamu? Zhu Zentian bertanya tanpa sadar. Tidak masalah siapa aku. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, yang penting adalah Zhu Yun dan Zhu Qing adalah wanitaku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat mereka berlutut? Hanya karena aku ayah mereka. Zhu Zentian menjawab, haha, sampah sepertimu yang tidak memiliki emosi layak menjadi seorang ayah, itu konyol. Chu Qin menjawab dengan acuh tak acuh. Awalnya, dia mengira Zhu Zentian adalah ayah kandung dari kedua putri Zhu Zuqing, dan dia baik padanya. Sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali. Lagi pula, jika dia tidak memiliki cukup kekuatan roh tadi, cangkir teh itu tidak hanya akan membunuhnya, tetapi Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun juga tidak akan selamat. Kau tahu, Zhu Zentian baru saja menggunakan semua kekuatannya. Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun sangat takut saat itu. Meskipun Chu Qin ada di samping mereka, Zhu Zentian sudah menjadi kabut yang melekat di hati mereka. Ketika Zhu Zentian mendengar kata-kata ini, dia langsung marah, dan mencabut pedangnya dari pinggangnya, lalu dia menebasnya ke arah Chu Qin. Pada saat yang sama, di aula, semua ksatria berbaju hitam menghunus pedang mereka bersama-sama dan mengepung Chu dan Qin. Namun, saat berikutnya, saya mendengar nyanyian naga, dan sesaat fluktuasi kekuatan roh yang mengerikan keluar dari tubuh Chu Qin. Pada saat ini, semua ksatria berbaju hitam terguncang dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Dan pedang di tangan Zhu Zentian langsung hancur, dan dia terbang terbalik, menyemburkan nanah dan darah. Pada saat yang sama, helm Zhu Zentian juga hancur, memperlihatkan wajah yang mengerikan dan berdaging. Sulit membayangkan bahwa orang seperti itu akan melahirkan dua putri yang cantik. Melihat Zhu Zentian terluka karena goncangan itu, Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun dua saudara perempuan, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Zhu Qing, Zhu Yun, orang seperti itu tidak layak dikasihani. Chu Qin berkata kepada kedua wanita itu. Mengguncang langit, Su Ying buru-buru berjalan mendekat dan membantu Zhu Zentian berdiri, tetapi yang terakhir dengan kejam terlempar dari telapak tangan yang terulur. Segera setelah itu, Zhu Zentian berdiri dan ingin melanjutkan serangannya, tetapi Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, jangan sia-siakan usahamu. Dengan kekuatan roh tingkat 79 milikmu, kau tidak dapat menyentuh ujung pakaianku. Siapa kau? Zhu Zentian bertanya dengan ngeri. Chu Qin tersenyum tenang, membantu kedua gadis itu untuk duduk di posisi semula Zhu Zentian, mengambil secangkir teh baru, dan berkata pelan, Zhu Zentian, jika bukan karena ayah Zhu Qing dan Zhu Yun, kau pasti sudah menjadi mayat sekarang. Lelucon, Zhu Zentian berkata dengan dingin, orang tua itu adalah pangeran terhormat dari Kekaisaran Bintang Luo, kau berani membunuhku. Jangan bilang itu kau, aku berani membunuh Dai Zentian. Chu Qin menjawab dengan tenang. Lancang, Zhu Zentian berkata dengan marah, beraninya kau menghina yang mulia. Namun, begitu Zhu Zentian selesai berbicara, dia dikejutkan oleh paksaan yang ekstrim dan langsung berlutut ke arah Chu Qin. Zhu Zentian ingin berjuang mati-matian,
tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu lagi. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa kontrak pernikahan Zhu Qing dan Zhu Yun dengan keluarga kekaisaran Xing Luo dibatalkan. Mereka milikku. Chu Qin melanjutkan. Awalnya, Chu Qin ingin berdiskusi dengan Zhu Zentian, tetapi sekarang, tidak perlu sama sekali. Karena Zhu Zentian sama sekali bukan manusia. Siapa orang yang bahkan putrinya ingin bunuh, bukan binatang buas. Tidak mungkin, jawab Zhu Zentian. Kalau begitu kau harus mati. Begitu suara Chu Qin jatuh, pedang raksasa es dingin sudah tergantung di depan Zhu Zentian. Zhu Zentian langsung gemetar, dan ekspresinya terkejut. Tidak, jangan bunuh Tuan. Melihat pemandangan ini, Su Ying buru-buru berlutut dan memohon. Chu Qin, jangan bunuh dia. Zhu Zuyun juga buru-buru berkata, bagaimanapun juga, Zhu Zentian adalah ayah kandungku dan Zhu Qing. Chu Qin tidak menjawab kedua wanita itu. Dia terus menatap Zhu Zentian dengan tenang, apakah kalian setuju sekarang? Zhu Zentian berkeringat deras, dan akhirnya menghadapi ancaman kematian, dia mengangguk. Ding, terdeteksi bahwa Dai Zantian telah mati. Misi Dewi telah selesai, dapatkan dukungan Zhu Yun di 100%, lawan pesawat, Dewi Yunyun yang merupakan kaisar pertempuran. Pada saat ini, perintah sistem berbunyi. Mendengar ini, Chu Qin sangat gembira, dan tersenyum pada Zhu Zentian dengan tenang. Zhu Zentian, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak berani membunuhmu seorang raja? Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang bahwa kaisarmu Dai Zantian telah mati. Ayo, apa? Zhu Zentian membuka pupilnya. Istana Xing Luo, di dalam istana ratu, permaisuri yang tercerahkan, yang mulia, aku sudah menjadi Yulong Bintian. Seorang penjaga masuk ke kamar tidur dan berkata ke arah Zhu Yundi. Ketika Zhu Yundi mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit miring. Wang Xiao, dua jenderal, bagaimana persiapan kalian? Dua jenderal, Wang Xiao, telah memimpin 50.000 baju besi-besi dan bersiaga di bawah Gunung Mata Jahat. Jawab penjaga itu, baiklah, biarkan mereka siap beraksi kapan saja. Bunuh semua pengawal istana dan keluarga kerajaan Xing Luo yang datang. Zhu Yundi berkata dengan ekspresi dingin. Ya, Zhu Yundi sangat bersemangat saat ini. Begitu Dai Zantian meninggal, seluruh kekaisaran bintang Luo akan segera mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan dia akan segera naik tahta kekaisaran bintang Luo. Dan semua ini harus dikaitkan dengan Chu Qin. Jika Chu Qin tidak menyelamatkan hidupnya, dia pasti sudah mati. Chu Qin, Zhu Yundi mengerutkan bibir merahnya. Dia merasa bahwa saat ini, dia tidak hanya berterima kasih kepada Chu Qin, tetapi juga dorongan untuk memilikinya. Manor pinggiran barat, laporkan, laporkan, laporkan. Seorang ksatria kekaisaran bergegas masuk ke istana dan berkata ke arah Chu Qin dan Zhu Zentian, Tuanku Wang Jue, ini tidak baik, kaisar sudah mati. Permaisuri Zhu Yundi, melancarkan kudeta, dan membajak segalanya. Seorang anggota keluarga kerajaan. Apa? Zhu Zentian terkejut mendengar berita itu. Kemudian dia menatap Chu Qin dengan tidak percaya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak, Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Zhu Zentian, kamu harus memilih. Haruskah kamu mendukung Ratu Zhu Yundi, atau membantu keluarga kerajaan bintang Luo yang tidak memiliki harapan? Mendengar ini, Zhu Zentian merenung. Sebenarnya, Chu dan Qin telah lama berbicara dengan Zhu Zuqing dan kedua wanita itu, dan tahu bahwa Zhu Zentian adalah rumput tembok yang lengkap. Ketika Dai Zantian dan saudaranya bersaing memperebutkan tahta, Zhu Zentian seperti itu. Kaisar Dai Zantian dari Kekaisaran Bintang Luo meninggal, dan pewaris tahtanya hilang atau meninggal. Semua anggota keluarga kerajaan dibunuh oleh Zhu Yundi, dan Zhu Zentian, raja terbesar, jatuh ke tangan Zhu Yundi. Yang terpenting adalah tangan besi Zhu Yundi sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa kudeta Zhu Yundi adalah hal yang pasti, namun, pada saat ini, di istana Xing Luo. Boom! Dengan ledakan dahsyat, sisi Zhu Yundi, ratusan prajurit lapis baja, terhempas dalam sekejap. Zhu Yundi dan yang lainnya semua terkejut. Mereka melihat ke arah pusat ledakan dan melihat seorang lelaki tua berambut putih dan agung berdiri di sana. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih yang indah, dan tampak seperti manusia abadi. Hal yang paling mencolok adalah kakinya berwarna kuning 2, ungu 2 dan hitam 5, dan 9 cincin roh yang menarik perhatian bersinar.
Pupil semua orang menyusut. Anda tahu, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan roh di Gunung Mata Jahat. Anda adalah Dai Junsan. Zhu Yundi menatap lelaki tua di depannya, matanya memadat terlebih dahulu, dan kemudian dia terkejut. Ah, Kekaisaran Bintang Luo, pelindung negara, Dai Junsan. Wang Chen dan Xiao Hai, dua jenderal Bintang Luo berseru. Pelindung Kekaisaran Bintang Luo, Dou Luo, bukankah dikabarkan telah dibunuh oleh Aola Roh? Semua prajurit mengikuti dengan ngeri. Zhu Yundi. Dai Junsan menatap Zhu Yundi dengan sinis. Aku tidak menyangka kau begitu berani dan berani memberontak di depan umum. Dai Junsan. Zhu Yundi tidak mau kalah. Keluarga kerajaanmu bermaksud membunuhku. Mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Konyol. Dai Junsan tersenyum tipis. Lupakan saja. Aku tidak mau repot-repot berbicara denganmu. Zhu Yundi, apakah kau bunuh diri? Atau orang tua itu memberimu tumpangan? Setelah mendengar ini, Wang Chen, Xiao Hai, dan puluhan ribu prajurit lapis baja, satu demi satu menawarkan senjata dan menunjuk ke arah Dai Junsan. Sepertinya kau sedikit terobsesi. Begitu suara Dai Junsan jatuh, di belakangnya hantu harimau putih raksasa meraung. Dalam sekejap, para prajurit di depan tersingkir dalam barisan. Meskipun pasukannya kuat, mereka sangat rentan terhadap gelar Dou Luo. Selain itu, Dai Junsan bukanlah seorang Dou Luo biasa. Puluhan tahun yang lalu, dia telah mencapai level 95, dan kemudian dikejar dan dibunuh oleh Qian Daoliu, yang diabadikan di Aula Wuhun, dan dipaksa tinggal di Istana Xingluo. Meskipun dia telah menderita luka parah, kekuatan rohnya telah mencapai level 97 dalam beberapa dekade terakhir. Kemampuan roh ketiga, Baihu Liebo. Saya melihat bahwa cincin roh ketiga di kaki Dai Junsan menyala, dan sinar laser yang menyerupai meriam laser disemprotkan dari mulutnya ke arah Zhu Yundi. Lindungi Ratu. Wang Chen buru-buru berteriak sambil menutupi mundurnya Zhu Yundi. Setelah mendengar ini, para prajurit segera mengorbankan perisai mereka, membentuk ratusan dinding daging. Ada suara keras di tanah, dan Baihui Guangbo meledak di samping Zhu Yundi setelah menembus ratusan tentara. Tiba-tiba, Zhu Yundi tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Segera setelah itu, Dai Junsan melewati para penjaga lapis baja yang padat seolah-olah memasuki keadaan tak berpenghuni, dan datang ke sisi Zhu Yundi. Tidak mungkin, sang gelar Douro level 97, orang biasa tidak dapat menghentikan langkah kakinya sama sekali. Setelah itu, cakar harimau Dai Junsan menusuk dada Zhu Yundi. Namun, tepat pada saat itu, bilah cahaya hijau jatuh dari langit dan menebas ke arah Dai Junsan. Merasa terancam oleh kematian, Dai Junsan segera berhenti menyerang Zhu Yundi dan berbalik menghadap bilah cahaya itu. Namun, Dai Junsan menyadari bahwa dia bukanlah lawan dari bilah cahaya ini, jadi dia harus mundur selangkah demi selangkah. Namun di bawah serangan intensif, dia masih terkonsentrasi dan hampir jatuh ke tanah. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke langit. Mereka melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri dengan bangga di udara. Penampilan kedua orang ini lebih tinggi dari langit. Pria itu, mengenakan jubah hitam, alis pedang dan mata bintang, dan Yusu menghadap angin, adalah Chuqin. Dan wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan gaun hijau ketat dan selendang dengan rambut ungu. Mulut kecil seperti ceri, mata besar yang bersinar seperti batu kecubung, alis dan mata yang mempesona, hidung kiong dan leher angsa, setiap organ dalam tubuhnya memancarkan suasana yang dewasa dan menawan. Mata mengalir, itu adalah jenis hati yang menyegarkan yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang, tanpa penampilan yang kompetitif. Tak perlu dikatakan, sosok itu menunjukkan lekuk yang indah, terutama kakinya, setengah terbuka, begitu ramping. Dan ramping, halus dan lembut, dan dapat dipatahkan dengan meniup. Orang ini persis seperti yang baru saja diperoleh Chu dan Qin dari misi Dewi, pembangkit tenaga listrik dari pesawat pemecah pertempuran, Yun Yun. Tidak seperti Medusa, Yun Yun tidak memiliki keseimbangan kekuatan tempur. Dengan kata lain, yang dia miliki sekarang adalah dendam. Yang tidak dapat digunakan oleh Gunung Mata Jahat adalah kekuatan jiwa. Yun Yun, untungnya kita ada di sini. Chuqin tersenyum tipis, Yunti hampir saja dibunuh oleh pencuri tua ini. Oke, Yun Yun tersenyum patuh. Suaranya seperti nyanyian peri dalam bahasa Sanskerta. Para prajurit berbaju besi itu, ketika melihat Yun Yun dan Chuqin,
mereka semua mengira bahwa makhluk abadi itu seperti manusia biasa, karena mereka sangat tampan dan cantik, tidak seperti manusia biasa. Chukin, melihat Chukin, Zhu Yundi sangat bersemangat. Kalian, siapa kalian? Kata Dai Junsan saat pupil matanya mengecil. Dia bisa merasakan kekuatan Yun Yun sangat kuat, tetapi dia tidak bisa merasakan kekuatan rohnya yang sebenarnya. Angin mendorong momentum. Yun Yun tidak banyak bicara, Qian Qiansu mendorong ke depan. Dalam sekejap, angin super kuat terbentuk, menderu ke arah Dai Junsan. Bagaimana mungkin itu bukan roh bela diri harimau putih, tetapi benar-benar dapat menggunakan kekuatan roh. Dai Junsan terkejut, dan setelah seluruh tubuhnya berubah menjadi harimau, dia menghadapi angin Yun Yun secara langsung. Namun, Dai Junsan meremehkan kekuatan Yun Yun. Pada saat ini, kekuatan Yun Yun sebanding dengan gelar Douluo tingkat ke-98, dan dia sangat dekat dengan Douluo batas. Oleh karena itu, dalam sekejap, Dai Junsan didorong kembali oleh angin kencang, dan semua tulang tubuhnya memburu. Baru saat itulah Dai Junsan menyadari betapa kuatnya Yun Yun, dan cincin roh ketujuh di bawah kakinya segera menyala, kemampuan roh ketujuh, tubuh asli harimau putih. Dalam sekejap, Dai Junsan berubah menjadi harimau putih dengan mata jahat yang panjangnya puluhan meter, mengaum dan menggigit ke arah Yun Yun. Yun Yun melihat ini, tanpa mengelak, pedang panjang Qian muncul di telapak tangannya, anginnya sangat mati. Dalam sekejap, cahaya hijau cemerlang bersinar di seluruh langit, dan dalam cahaya cemerlang yang tak berujung itu, dua garis hijau meledak. Boom! Setelah ledakan keras, serangan Yun Yun melewati tubuh Dai Junsan, dan harimau putih besar dengan mata jahat itu meledak seperti ini. Di tempat itu, hanya 3 tulang jiwa yang tersisa. Yun Yun mengulurkan tangannya dan menjabatnya, dan 3 tulang jiwa itu kembali ke tangannya. Dia sedikit bingung, apa ini? Tidak masalah. Yun Yun terkekeh ringan, datang ke sisi Yun Yun, dan menyerahkan 3 tulang jiwa itu kepada Chukin. Chukin juga tidak menolak, bagaimanapun juga, Yun Yun seharusnya tidak dapat menyerap tulang jiwa. Bagaimanapun juga, dia tidak memiliki jiwa bela diri. Setelah itu, setelah Chukin mengumpulkan tulang jiwa itu, dia membawa Yun Yun ke Zhu Yundi. Tuan Chu, saya tidak menyangka itu Anda. Zhu Yundi berkata dengan sangat lembut ketika dia melihat Chukin. Ya, Chukin tersenyum ringan. Tuan Chu, Dai Zantian, saya telah menyelesaikannya. Zhu Yundi tersenyum dan berkata sambil tersenyum, dia tampak meminta pujian kepada Chukin. Baiklah. Kapan kamu berencana menjadi kaisar? Aku tidak mau. Namun, Zhu Yundi belum selesai berbicara, dan dia pingsan dengan ludah darah. Chukin terkejut dan segera menggendong Zhu Yundi dan berjalan menuju istananya. Istana Xingluo adalah kekuatan jiwa yang tidak dapat digunakan, tetapi untungnya Yun Yun memiliki energi dendam, jadi aura Zhu Yundi yang tidak teratur akhirnya tenang di bawah transmisi kekuatan Yun Yun. Yun Yun, bagaimana keadaannya? Chukin bertanya pada Yun Yun. Tidak apa-apa, Yun Yun menjawab, hanya saja serangan binatang buas harimau putih itu sangat kuat dan merusak meridiannya. Aku telah membantunya menyembuhkannya, dan tidak lama lagi dia akan bangun. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa, Yun Yun menjawab, Chukin, seperti Medusa, aku tidak bisa meninggalkan tubuhmu terlalu lama, aku akan kembali dulu. Baiklah, sampai jumpa malam ini. Chukin berkata sedikit di sudut mulutnya. Ya, setelah berbicara, Yun Yun berubah menjadi bola kecemerlangan dan pergi. Chukin duduk di samping tempat tidur Zhu Yundi. Melihat Zhu Yundi dari sudut ini, yang terakhir tampak lebih cantik. Zhu Yundi yang biasanya selalu sedikit berbeda dengan keagungan, tetapi sekarang berbaring di sini, dia adalah keindahan yang begitu tenang. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, Zhu Yundi terbangun. Tuan Chu, Zhu Yundi melirik lingkungan yang sudah dikenalnya, lalu menatap Chukin dan tersenyum. Tuan Chu, ada apa denganku? Anda tercengang oleh harimau putih itu, Douluo. Chukin menjawab, tetapi sekarang sudah baik-baik saja. Sepertinya, Tuan Chu, Anda menyelamatkan hidupku lagi. Zhu Yundi tersenyum manis. Lalu bagaimana Anda akan membalas budiku? Chukin tersenyum tipis. Bagaimanapun, Zhu Yundi sudah menjadi favorit 100%, dan tidak ada artinya bagi Chukin untuk menutupinya. Zhu Yundi terkejut sejenak, lalu berkata, baiklah, Tuan Chu,
bagaimana kalau Anda mewarisi tahta Xingluo? Saya, kata Chukin sambil tersenyum. Ya, Zhu Yundi mengangguk ringan, Tuan Muda Chu sudah memiliki kekuatan yang melampaui gelar Douluo. Bahkan ada orang-orang yang lebih kuat di bawahnya, mungkin dukungannya tidak biasa. Jangan khawatir, selama Anda mau, Tuan Chu untuk naik tahta, saya pasti akan membantu. Jika saya mewarisi tahta, Chukin tersenyum tipis, bagaimana dengan Anda? Aku, Zhu Yundi mengerutkan bibir merahnya pelan. Ia ingin mengatakan bahwa ia bisa menjadi Ratu Chu dan Qin, tetapi tidak tepat untuk mengatakannya. Tidak, itu sangat tidak tepat. Namun, Chukin tampaknya melihat apa yang ada di dalam pikirannya dan menjawab, baiklah, aku akan menjadi kaisar dan kau akan menjadi ratu. Ah, Zhu Yundi langsung tertegun. Kenapa, kau tidak menginginkannya? Tanya Chukin sambil tersenyum. Tidak, Zhu Yundi mengerutkan kening, hanya saja Zhu Yun dan Zhu Qing, bukankah lebih baik mereka menjadi ratu? Begitu Zhu Yundi selesai berbicara, ia menggigit bibir merahnya pelan, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia mengakui bahwa dia ingin menjadi selir Chukin. Chukin mendengar petunjuk itu dan tersenyum dengan sengaja, jadi, kamu hanya ingin menjadi selir. Detak jantung Zhu Yundi mulai meningkat. Dia seharusnya tidak mengakuinya begitu saja, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk berkata, tetapi, apakah itu mungkin? Tidak, jawab Chukin. Wajah Zhu Yundi tiba-tiba berubah, dan suasana hatinya sangat tertekan. Kaisar itu pasti kamu, jawab Chukin, namun, jika kamu ingin mengikutiku, kamu bisa. Sebenarnya, Chu dan Qin telah lama menyatakan bahwa dia tidak suka menjadi kaisar. Kaisar terikat oleh banyak hal, tidak cocok untuknya. Pria kaisar, tetapi lebih cocok untuknya. Benarkah? Kata Zhu Yundi dengan gembira, Tuan Chu, saya benar-benar, bolehkah saya mengikuti Anda? Ya, jawab Chukin, apakah tidak pantas menjadi istri kecilku untuk generasi kaisar yang bermartabat? Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya memiliki lebih dari Zhu Zuqing. Sebelum Chukin selesai berbicara, Zhu Yundi telah menciumnya. Chukin terkejut terlebih dahulu, lalu memeluk Zhu Yundi dan mulai menciumnya dengan gembira, dan pada saat yang sama, mengulurkan tangannya ke arah kesombongan Zhu Yundi. Zhu Yundi merasakan janji atau bahkan inisiatif dari Chu dan Qin, tidak lagi menutupi, dan langsung melepaskan gaun istananya. Masih kalimat yang sama, seorang wanita berusia 30 seperti serigala dan 40 seperti harimau. Zhu Yundi telah tinggal di harem selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah disukai oleh Dai Zantian. Bagaimana dia bisa tahan melihat Chukin sekarang? Chukin secara alami tidak akan menolak, dan tindakannya menjadi lebih berani. Ratu Permaisuri. Pada saat ini, suara penjaga terdengar di luar pintu. Mendengar ini, Chukin terbangun dalam sekejap, dan Zhu Yundi baru saja pulih dari cedera seriusnya. Bagaimana saya bisa melakukan hal semacam itu? Mendesak tidak begitu cemas. Namun, Zhu Yundi tampak sedikit marah dan bertanya, ada apa? Pangeran Dai Mubai sudah pergi. Jawab penjaga itu. Apa? Zhu Yundi berkata dengan heran, cepat dan kirim seseorang untuk mencari. Ya, penjaga itu menjawab dari balik pintu. Belum lama ini, Istana Xingluo, penjara. Seorang pria dengan selendang pirang dan luka-luka tergeletak dengan menyedihkan di sudut penjara. Pria ini adalah Dai Mubai. Pada saat ini, Dai Mubai sangat menyesalinya. Pada awalnya, mengapa saya harus mendengarkan Zhu Yundi dan mengakui bahwa dia membunuh Davis, alih-alih mengungkap Zhu Yundi. Dia menyadari bahwa pada saat ini, Zhu Yundi ingin merebut tahta, dan dia hanyalah seorang pion untuk membasmi Davis. Tidak, harus dikatakan bahwa Zhu Yundi memanfaatkannya dan melenyapkan Davis dan dia pada saat yang sama. Mungkinkah aku, Dai Mubai, akan mati di sini? Tidak ada. Kata Dai Mubai dengan mata hampa. Tepat saat dia putus asa, cahaya kemasan bersinar. Dalam cahaya kemasan itu, hantu berbentuk harimau muncul. Kulit putih berbentuk harimau dan belang-belang hitam, serta mata hitam, terlihat sangat sakral dan aneh. Kau, siapa kau? Dai Mubai berkata dengan kaget. Dai Mubai, sudah terlambat untuk menjelaskannya, aku adalah leluhurmu. Raja Suci Mata Jahat. Hu Ying menjawab, apa? Leluhur tua Raja Suci. Mata Dai Mubai berbinar, apakah kau di sini untuk membantu keluarga kekaisaran Xingluo kita?
Dai Mubai sangat bersemangat. Jika Raja Suci Mata Jahat dapat bergerak, maka Zhu Yundi adalah kentut. Itu tidak mungkin. Raja Suci Mata Jahat menjawab, alam dewa tidak dapat campur tangan dalam masalah manusia. Aku berada di alam bawah secara pribadi, yang telah melanggar hukum dewa. Lalu, kau, Dai Mubai mengerutkan kening dan berkata sedikit kecewa. Sekarang keluarga Kekaisaran Xingluo, kaulah satu-satunya yang tersisa. Aku tidak bisa membiarkan warisanku terganggu. Raja Suci Mata Jahat menjawab, aku akan mengirimmu keluar dari istana. Ingat, jangan kembali ke Kekaisaran Xingluo. Ah, sebelum Dai Mubai menyelesaikan kata-katanya, dia sudah terbungkus dalam cahaya keemasan dan pergi dari sini. Setelah menerima berita ini, wajah Zhu Yundi berubah. Dai Mubai masih hidup, apakah dia masih aman sebagai seorang tahta? Namun, Chuqin tersenyum lembut padanya, Yunti, jangan terlalu gugup. Hanya ada satu Dai Mubai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Chuqin, Zhu Yundi hanya sedikit rileks. Ya, Chuqin, kamu benar, aku terlalu cemas. Ini juga normal, Chuqin menjawab, bagaimanapun, memenangkan kaisar bukanlah masalah sederhana. Kamu bisa berbaring dan beristirahat dengan tenang. Zhu Yundi menggelengkan kepalanya, ya, tapi, aku tidak ingin beristirahat. Setelah mengatakan itu, Zhu Yundi juga melepaskan pakaiannya. Sesaat, Zhu Yundi muncul di depan Chuqin tanpa sehelai benang pun.